Tiga tingkatan dari kontrak Godsnack akan menjadi game changer penting untuk menghadapi mereka di masa depan nanti. Dan kira-kira bagaimana sebenarnya kontrak tersebut akhirnya bekerja? Nah, garis besar di sini kali ini kita akan bahas terkait satu term baru, satu mungkin sebuah informasi baru yang sangat luar biasa, di mana terdapat tiga tier atau tiga kontrak utama dari para Godsnack atau mungkin kemampuan yang dimiliki oleh Imu yang dibagikan kepada pejuang-pejuang yang ada di Mary Joyce ini. Dan seperti juga kalau ini akan kita bahas terpisah dari video review sebelumnya yang mungkin kalian udah tonton belum untuk chapter 1167. Nah, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece juga masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, terkait nama kontrak atau mungkin versi lain di versi legalnya disebut sebagai akad atau perjanjian atau mungkin bahasa Inggrisnya menggunakan term dari covenant. Versi awal kita mendapatkan tiga tiernya dengan nama term shallow, deep, dan juga deep. Deep sea, di versi legal dari Manga Plus lebih cocok kata-katanya dia menggunakan term yang lebih strong yaitu akad dangkal atau shallow covenant. Lalu terdapat akad dalam atau depth covenant di mana terdalam sebelumnya adalah deep. Deep sea di sini menggunakan term abyssal covenant di mana bukankah term abyssnya sangat cocok dengan semua yang kita ketahui terkait kemampuan iblis dari Imu ini. Yang kalau kalian sadar, penamaan dari kontrak ini bukankah berhubungan sekali dengan lautan dari laut dangkal sampai laut terdalam di mana shallow to deep, deep sea. Dari hal ini pun saya mengingat kembali nih kata-kata Shanks jadul banget ketika flashback bagi awal serial ini, di mana Shanks jadul atau Shanks kecil di flashback tersebut pun berkata kalau buah iblis adalah inkarnasi dari si devil atau iblis lautan. Jadi apakah selama ini semuanya benar di mana Oda sudah men-spillnya dari awal serial One Piece di tahun 1997? Yang berarti Imu atau dibalik Umi yang memiliki artis sebagai laut, apakah dia fix adalah iblis laut yang mengontrol semua kemampuan buah iblis? Yang bukankah akan menjadi wadaw sekali kalau benar-benar seperti itu? Tapi kalau di sini kita akan coba membahas kira-kira apa yang membedakan ketiga kontrak yang ada ini. Di mana jujur ya, ini menarik banget cara Oda menjelaskannya di bagian sini. Yang kalau kita lihat paling dangkal alias God Steel, di mana dia adalah tier terendah dari Shanks lalu juga Harald. Sepertinya bukankah pemilihannya mirip banget seperti tier dari kalau kita mau langganan suatu aplikasi atau mungkin sebuah platform, terdapat fitur-fitur terpisah nih di antara tier-tier ini. Yang bukankah sangat-sangat menarik sekali. Di mana tier 1 di mana shallow atau dangkal, kemungkinan mereka hanya mendapatkan akses abyss saja, yaitu teleport yang bisa dilakukan dari daratan ke Mary Joyce dan juga sebaliknya. Persislah seperti kata-kata Garling kepada Harald kalau kau bebas untuk keluar masuk dari atas ke bawah. Yang jika iya, maka bukankah hal ini akan sangat masuk akal sekali kita melihat terdapat pentagram abyss nih di ruang tahta dari istana Elbaf, yang pada akhirnya membuat Gunko dan Samrock bisa datang tanpa perlu membuat lagi jalur abyss baru. Lagi-lagi bukankah teori yang pernah kita katakan juga, apakah jangan-jangan Harald pernah menjadi bagian dari Godsnack, makanya terdapat pentagram abyss di ruangan tahta yang dia miliki tersebut. Yang ternyata benar saja dia menjadi bagian dari para Godsnack, walaupun ia terdapat tier-tiernya sendiri untuk masing-masing dari karakternya. Lalu next adalah tier yang kedua atau mungkin kita mengenalnya sebagai Death Covenant atau Deep Sea. Kemungkinan inilah yang kita dapatkan dari Sommers, Garling, di mana kedua orang tadi 38 tahun lalu di insiden God Valley mereka sudah memiliki kemampuan immortal karena berkali-kali dikalahkan oleh Rock tetapi masih hidup saja. Dengan kata lain, mereka memiliki kemampuan regenerasi. Dan kalau kita melihat juga nantinya Sommers, Killingham, di Elbaf, mereka bisa juga memiliki kemampuan telepati kepada Imu. Jadi mungkin itu adalah bagian dari tier yang kedua atau Deep Sea kontrak. Karena jangan lupa ya, Shanks tangannya pun bisa hilang sebelah, yang berarti tidak terregenerasi setelah tangannya hilang, yang bahkan nantinya Harald pun bisa mati setelah ditusuk, yang mungkin kita masih belum tahu lanjutannya seperti apa. Yang berarti untuk tier pertama tadi mereka tidak memiliki kemampuan immortality atau regenerasi yang dimiliki oleh tier kedua ini. Namun jika memang benar seperti ini, maka bukankah akan semakin terjawab kebingungan kita terkait masing-masing kemampuan dari para Godsnack? Kok Garling, Sommers mereka bisa tetap menua dari insiden God Valley sampai sekarang di waktu Elbaf? Karena lagi-lagi sepertinya mereka hanya sebatas di kontrak tier kedua atau tier tengah, yaitu Deep Sea kontrak saja. Yaitu
yaitu mereka tidak mendapatkan keabadian dari sisi usia, yang dalam kata lain mereka tetap bisa mati jika usianya terus menua. Yang bukankah ini sangat-sangat menarik sekali. Dan yang terakhir atau tier ketiga yang kita kenal dengan nama Deep Sea atau mungkin sebutan lain sebagai Abyssal Covenant, di mana kemungkinan besar mereka mendapatkan bonus pemberhentian usia, di mana contoh jelasnya sudah bisa kalian lihat sendiri, yaitu dari para Gorosei. Yang jangan lupa ya, 200 tahun yang lalu Saturn masih sama persis seperti waktu dia sekarang, tanpa adanya penuaan sama sekali, persis seperti Gorosei lain juga yang udah berpuluh-puluh tahun, tetapi wujudnya masih persis sama. Ya berbedalah dengan tadi Garling, Somers, yang bisa dibilang mereka akan mati nih karena usianya terus bertambah, sedangkan yang paling deep ini atau bagian Abyss mereka tidak bisa mati. Ya kecuali seperti kasusnya satu nanti ketika kekuatannya diambil langsung oleh Imu ini sendiri. Yang jujur, bukankah ini menjadi sangat-sangat masuk akal sekali terkait beberapa kemampuan dan beberapa fitur-fitur kasar yang berbeda yang dimiliki oleh kemampuan yang diwariskan oleh Imu dari para God Snake dan juga para Gorosei. Intinya kemampuan iblis menjadi sangat-sangat berbeda karena terdapat tier-tiernya sendiri, dan 3 tier ini menurut saya sangat-sangat clear sekali. Dan kalau dengar angka 13 berarti tidak terbatas ya hanya di Gorosei saja yang hanya berjumlah 5, yang melainkan akan ada tambahan orang-orang lain yang berada di Deep Sea Contract atau Abyssal Covenant ini. Dimana satu karakter yang paling jelas dan paling kepikiran menurut saya sudah jelas jika dia adalah karakter dari Gunko. Di momen Rox membunuh Admiral 56 tahun yang lalu ketika dia sampai ke ruangan Imu, bukankah kita melihat ada Gunko di sana yang bentukannya persis sama seperti Gunko sekarang yang tidak bertambah tua. Jadi dapat dikatakan Gunko tidak menua seperti Garling dan Somers yang ikut bertarung bersama juga di insiden God Valley. Lalu mungkin beberapa poin valid lain nih terkait Gunko adalah, kalau kalian sadar, bukankah yang menciptakan jalur Abyss Pentagram baru di Pulau Elbaf pun adalah Gunko dan bukan Samrock, padahal dia adalah komandannya. Dimana jawaban paling masuk akal karena tier kontrak atau akad Gunko lebih tinggi dibandingkan Samrock yang masih tier kedua tadi dan Gunko tier yang ketiga. Dan tentu saja momen dia dirasuki oleh Imu di Pulau Elbaf pun persis sama dengan Saturn di Pulau God Valley. Lagi-lagi semuanya akan sangat masuk akal karena kontraknya sama. Dimana Gunko memiliki kontrak yang lebih tinggi, yang bukankah jika seperti ini dapat dikatakan apakah jangan-jangan Gunko setara dengan Gorosei yang bahkan kemampuannya pun sangat-sangat gila sekali. Yang bahkan pakai pisau pun si arrow-nya tidak bisa dipotong sama sekali, yang bukankah ini gila banget. Tetapi mungkin perbedaannya dengan para Gorosei hanyalah dari ya sisi politikalnya doang lah, dimana Gorosei sebagai birokrasi yang lebih tinggi saja. Lalu juga nih terkait jumlahnya yang katanya 13, menurut saya pun ini sangat menarik. Walaupun dari kalimatnya ini cukup ambigu sekali, yang seakan-akan tier kedua dan tier 3 atau Depth dan juga Abyssal seakan-akan hanya berjumlah 13 orang. Tetapi bukankah kita melihat di insiden God Valley terdapat cukup banyak God Snake lain yang seharusnya mereka pun memiliki regen seperti Mayflay, karena harusnya mereka masuk ke Depth Covenant. Dan kalau kita hitung Gorosei dan lain-lain yang berjumlah 13, rasanya tidak masuk akal kalau tier 2 dan tier 3 jumlah maksimalnya hanya 13 saja. Dimana menurut saya yang paling masuk akal kalau tier ketiga lah atau Abyssal Covenant yang jumlahnya adalah 13. Yang untuk kali ini sebenarnya kita perlu menunggu versi lanjutannya bagaimana, karena bukankah di versi legal atau manga plusnya pun dikatakan demikian, yang lagi-lagi cukup ambigu nih menurut saya untuk penerjemahannya. Yang jika seperti itu berjumlah 13 di seluruh dunia, maka dengan Gorosei yang ada 5 dan juga Gunko plus 1, yang berarti tersisa 7 orang lagi yang kita masih nggak tahu siapa nih yang ada di seluruh dunia yang memiliki tier ketiga atau Abyssal Covenant ini. Dan buat kalian juga nih pasti akan suka dengan match up karena sudah muncul jumlahnya berapa yang pasti akan senang nih. Oh kalau si A akan lawan si B dan seterusnya, boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi itu aja satu video singkat terkait pembahasan lengkap untuk tier dari ketiga God Snake ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, kalau suka jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.